Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa nasallallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, kita lanjutkan membaca syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah oleh Syekh Al-Muhaddits Abdul Muhsin bin Badr Al-Abbad hafizahullahu ta'ala di Al-Hadits Al-Arba'un, hadis yang ke-40, halaman 131. Qala An-Nawawi rahimahullah, Al-Haditsul Arba'un, hadis yang ke-40. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibiyya faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yaqul idza amsayta fala tantazir as-sabaha wa idza asbahta fala tantazir al-masaa wa khudh min sihatik limaradika wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhadha telah memegang, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang apa? Bimankibi, pundakku. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Faqal, lalu beliau bersabda, kun, jadilah engkau fi dunya, di dunia ini, ka'annaka, seakan-akan engkau gharibun, orang asing, atau abiru sabilin, ya, orang yang lewat di satu jalan, orang yang lewat di satu jalan. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dan beliau Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yaqul, berkata, idza amsayta, apabila kamu memasuki waktu petang, fala tantazir, maka jangan kamu menunggu as-sabaha, waktu pagi. Wa idza, dan apabila asbahta, kamu di waktu pagi, fala tantazir, maka jangan kamu menunggu al-masaa, waktu petang. Wa khudh, dan ambillah min sihatika, dari sehatmu, limaradika, untuk sakitmu, wa min hayatika, dan dari hidupmu, limautika, untuk matimu. Rawahul Bukhari. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari. Qala Syekh Abdul Muhsin rahimahullah hafizahullah, awalan fi akhdhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi Abdullah bin Umar tanbihun wa hathun lahu ala wa'i ma yulqa ilaih fi hadhil hal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundak Abdullah bin Umar. Ya, di dalam hal ini terdapat tanbih, wahath, peringatan dan motivasi, lahu, untuk beliau, ala wa'i, untuk memperhatikan, menghafal, mengingat, mayulqa alaih, apa yang akan disampaikan kepada beliau, fi hadhil hal, dalam keadaan tersebut atau dalam waktu tersebut. Ya, jadi Rasulullah SAW memegang
pundak beliau Abdullah bin Umar, ya, dalam rangka untuk memotivasi beliau supaya perhatian serius dengan apa yang akan disampaikan kepada beliau. Wa ikhbaru Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bidzalika yadullu ala dhabtihi wa itqanihi ma sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah bin Umar memberitahukan akan hal tersebut, memberitahukan bahwa Rasulullah memegang pundak beliau. Ya, dulu ini menunjukkan ala dhabtihi wa itqanihi, menunjukkan ya betapa beliau sangat menghafal ma sami'ahu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai dipegang pundaknya saja beliau hafal. Rasulullah pegang pundak saya, kemudian beliau bersabda. Ini menunjukkan ya bahwa beliau betul-betul menghafal apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lianna fihi tadhakkur al-halati allati hasalat inda sama'i hadzal hadits min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam hal tersebut beliau ingat keadaan yang beliau rasakan ketika beliau mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, nanti ketika ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma menyampaikan hadis ini kepada muridnya, beliau pegang pundak muridnya. Ya, beliau pegang pundak muridnya, kemudian sampaikan hadis ini. Muridnya nanti menyampaikan ke muridnya lagi, dipegang pundak muridnya itu. Namanya musalsal. Namanya hadis apa? Musalsal. Hadis yang berantai dengan tata cara pemberian hadis atau penyampaian hadis. Musalsal. Ya. Tsanian, dan juga menunjukkan bagaimana perhatian Rasulullah SAW terhadap sahabat-sahabatnya. Kadang Rasulullah SAW itu ya sambil memegang tangan sahabatnya ketika memberikan hadis beliau kepada sahabatnya. Kadang beliau sambil ya memegang pundak sahabatnya. Kadang beliau sambil memberikan tumpangan di kendaraannya kepada sahabatnya itu. Ya. Ketawaduan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Allah Ta'ala firmankan, fabima rahmatin minallahi linta lahum, dikarenakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu, itulah kamu kemudian lunak kepada mereka para sahabatmu. Walau kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min haulik. Seandainya kamu itu kasar dan keras kepala, niscaya sahabat-sahabatmu akan pergi meninggalkan kamu. Ya. Bahasa kita apa? Bagaimana akrabnya Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Ya. Tsaniyan qauluhu kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seakan-akan kamu orang asing atau kamu orang yang lewat di satu jalan. Al-gharib huwal muqim fi ghairi baladihi liqada'i hajah. Al-gharib itu orang yang tinggal di selain ya tanah airnya, di selain tempat dia menetap, ya, untuk satu keperluan. Namanya orang asing, ya, namanya orang asing, pendatang, ya.
kebalikan dari apa? Pribumi. Ya, kebalikan dari pribumi. Ya, ada pendatang, ada pribumi, ada asing, ada pribumi. Ya, jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing. Lagi berebut ini ya kan, lagi berebut status sebagai pribumi atau orang asing ya kan. Di tempat kita ini Nabi SAW nasihatkan kepada Abdullah bin Umar, jadilah kamu di dunia ini seakan-akan kamu itu orang asing. Oh, orang asing yang tinggal di tempat yang bukan tanah kelahirannya, tanah airnya, untuk satu keperluan, yasta'iddu limughadarati dzalikal balad. Artinya kamu selalu siap untuk meninggalkan tempat tersebut. Mata tamakkana min dzalik, kapan saja ya kamu mampu untuk meninggalkan tempat tersebut, kamu berkesempatan untuk meninggalkan tempat tersebut, kamu akan tinggalkan tempat tersebut. Ini orang gharib, orang asing. Jadilah kamu di dunia seperti itu. Ya, orang yang siapkan keperluan, apa yang menjadi keperluannya dia urus, dan siap untuk meninggalkan dunia itu kapan saja. Wa abirus sabil huwal musafir. Sedangkan abirus sabil, orang yang lewat satu jalan, itu namanya musafir. Alladzi yamurru bil bilad mururan duna iqamatin biha. Orang yang lewat satu kota, satu negeri, ya, sekedar lewat saja tanpa menetap di situ. Tanpa menetap di situ. Hatta yantahiya min safarihi, sampai dia selesai dari safarnya, dari perjalanannya. Di dunia kamu jadilah seperti orang yang musafir, berlewat, ya, sampai selesai dari safarnya, bukan menetap selamanya di dunia itu, bukan jadi orang yang ingin menetap selamanya di dunia itu. Nasihat yang ringkas, ya, tapi berat. Illa liman yasarahullah, kecuali bagi yang diberi kemudahan oleh Allah SWT. Kenapa? Dunia khulwatun khadirah. Dunia ini sangat indah. Ya, indah untuk dinikmati, indah untuk dipandang. Ya, sementara Rasulullah SAW menasihati, jadilah kamu di dunia seperti orang asing ataupun musafir yang sekedar lewat. Baik orang asing maupun musafir itu tidak menjadikan tempat itu sebagai apa? Tempat menetap dia selamanya. Kamu di dunia seperti itu. Ya, jadilah kamu di dunia seperti itu. Bisa nggak kira-kira? Ya, dunia khulwatun khadirah. Ya, ini nama dunia mata. Dunia ini adalah perhiasan. Ya. Wa darul ghurbah wa aburis sabil fi hadzal hadis ya dunia. Darul ghurbah, tempat pengasingan, wa aburis sabil, dan jalan yang dilewati oleh musafir. Dalam hadis ini disebut oleh Nabi SAW adalah dunia itu. Wasair fi halil akhirah, berjalan di dunia untuk kemana? Untuk ke akhirat. Wadzalika innama yakun bitadzakuril maut. Bagaimana caranya? Hal itu caranya tidak lain adalah dengan tadzakuril maut. Selalu ingat akan kematian. Selalu ingat akan kematian. Wa qasril amal. Selalu ingat akan kematian. Selalu apa? Qasril amal. Selalu pendek angan. Caranya tadi untuk menjadi orang asing di dunia,
untuk menjadi seperti orang asing, seperti musafir di dunia ini, kata beliau, dengan selalu mengingat kematian. Wa qasril amal, pakai hamzah, qasril amal, ya, pendek angan. Wal istidad fiha lil akhirah, selalu di dunia ini mempersiapkan bekal untuk akhirat bila amal salihah, dengan amal soleh, dengan amal soleh. Ya, 3 disebutkan oleh Syekh untuk menjadi di dunia ini seperti orang asing atau musafir, dengan mengingat kematian, dengan pendek amal, dengan mempersiapkan bekal amal-amal soleh untuk akhiratnya. Kama qala azza wa jal, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan. Semua ketakwaan, semua yang namanya at-taqwa itu memiliki banyak sekali cabang. Semua ketakwaan itu adalah bekal terbaik dalam kehidupan kita. Ya. Nah, kalau kita disuruh seperti orang asing atau musafir di dunia ini, kenapa kita disuruh menikah? Kenapa kita disuruh punya anak? Ya, kenapa kita disuruh bekerja? Ya, menikah yang takwa, punya anak yang takwa, bekerja yang takwa. Ya, karena watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekalah. Nah, sebaik-baik perbekalan itu adalah apa? Ketakwaan. Wa qad dzakara al-Bukhari fi sahih ma'al fath mujallad 11 safa 235 di jilid yang ke-11 di Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari halaman 235, an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, annahu qala, bahwa beliau berkata, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah muqbilatan. Ya. Dunia pergi, ditinggalkan, akhirat datang. Ya, dunia pergi, ditinggalkan, akhirat datang. Walikulli wahidatin minhuma banun, masing-masing dari dunia ataupun akhirat itu memiliki anak-anak asuh. Fakunu min abna'il akhirah, maka jadilah kalian anak-anak asuh akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan jangan kalian menjadi anak-anak asuh dunia. Fa innal yauma amal wal hisab, hari ini kita di dunia adalah hari untuk beramal, belum ada perhitungan amal. Hari ini kita di dunia adalah untuk beramal, belum ada perhitungan amal, belum. Wa ghadan hisab wala amal, sedangkan besok yang di akhirat yang ada adalah hisab, perhitungan amal wala amal, dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Waqad awdaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithla hadhihi al-hayat ad-dunya wa intihaiha wa annaha laysat bidari qarar biqauli sallallahu alaihi wasallam mali walid dunya ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha, rawahu Tirmidzi wa ghairuhu wa qala haditsun hasanun sahih. Nabi SAW sudah menjelaskan perumpamaan kehidupan dunia dan akhir dari kehidupan dunia.
Dan bahwasanya dunia itu bukanlah tempat untuk menetap selamanya. Beliau berikan perumpamaan, beliau menjelaskan dengan sabda beliau, mali walid dunya. Ya, apa urusanku dengan dunia? Ma'ana fid dunya illa karakib. Di dunia ini tidak lain aku hanyalah seperti rakib, ya, penunggang kendaraan. Ya, penunggang kendaraan. Istadalla, yang berteduh tahta syajaratin, di bawah pohon. Ya, aku di dunia ini, kata Nabi SAW, hanyalah seperti orang yang berkendaraan, berteduh di bawah pohon, tsummarah wa tarakaha, kemudian pergi meninggalkan pohon itu. Kemudian pergi meninggalkan pohon itu. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, dan beliau mengatakan hadis hasanun sahih. Itulah kesuhudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salisan, yang ketiga, jadi barakallahu fikum, hadis ini dipahami, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma tadi dipahami tentang, ya, di dunia agar memperbanyak amal soleh untuk bekal akhiratnya. Di dunia jangan kebanyakan panjang angan, jangan kebanyakan halu. Di dunia selalu ingat akan mati. Di dunia selalu berusaha untuk zuhud. Ya, karena zuhud sudah pernah kan kita bahas tentang zuhud, ya, ishad di dunia dan seterusnya. Yuhibbakan nas, zuhudlah di dunia maka yuhibbakallah, Allah akan mencintai kamu. Wazhad fima indan nas, ya, dan zuhudlah dari apa yang dimiliki oleh orang lain. Yuhibbakan nas, maka orang akan mencintaimu. Zuhud, ya. Zuhud maknanya tarku ma yadur fil akhirah. Zuhud itu artinya meninggalkan perbuatan-perbuatan yang nanti di akhirat akan bermadharat, nanti di akhirat akan merugikan dan membahayakan. Itu ada zuhud, ya, itu makna zuhud. Sehingga bukan artinya zuhud itu jadi pemalas, tidak kerja, tidak punya apa-apa, numpang sana numpang sini, ya. Bukan makna zuhud, bukan begitu, ya. Kalau ya dia malas, ya, malas ngibadah, malas kerja, ya, numpang sana numpang sini, itu justru membuat marah orang lain, merugikan orang lain, bukan zuhud. Karena dia melakukan perbuatan yang akan merugikan dia. Makna zuhud itu tarku ma yadur fil akhirah, meninggalkan perbuatan yang di akhirat nanti perbuatan itu kalau dilakukan akan merugikan dia. Tentu saja yang namanya perbuatan yang akan membawa dampak kerugian di akhirat itu perbuatan-perbuatan haram, perbuatan-perbuatan zalim. Orang yang melakukan perbuatan haram, yang melakukan perbuatan zalim, dia nggak zuhud, ya, dia nggak zuhud. Salisan, qauluhu kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yaqul, dan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma beliau menasihatkan, idza amsait, jika kamu di waktu petang, fala tantazir sabah, jangan menunggu pagi. Wa idza asbat, kalau kamu di waktu pagi, fala tantazir masa, jangan menunggu petang. Fihi, dalam nasihat Abdullah bin Umar ini terdapat pelajaran mubadaratu ashabi Rasulullah SAW ila tanfidhi wasaya Rasulullah SAW. Bagaimana para sahabat Rasulullah SAW, mereka itu bersegera untuk melaksanakan
wasiat-wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat itu orang-orang yang paling bersegera melaksanakan apa yang menjadi wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa fihi fadlu Abdullah bin Umar. Dalam hadis ini, dalam nasihat ini juga menunjukkan fadilah Abdullah bin Umar, manqabah manaqib Abdullah bin Umar. Fa innahu ma'a tanfidhihi ma wassahu bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yurshidu ghairahu ila tanfidhi dzalik. Ya, di mana beliau, selain beliau sendiri itu mengerjakan wasiat Rasulullah SAW kepada beliau, beliau juga membimbing orang lain untuk melaksanakan wasiat Rasulullah SAW. Apa kaitannya nasihat Ibnu Umar dengan sabda Nabi tadi? Nabi sabdakan, jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau musafir yang lewat di satu jalan. Maknanya apa? Kata Ibnu Umar, kalau kamu sedang di petang hari mau beramal soleh, manfaatkan untuk beramal soleh, jangan nunggu pagi hari. Kalau kamu sedang di pagi hari, beramallah amal soleh, jangan nunggu sore hari. Ya, karena orang asing itu seperti itu, musafir itu seperti itu. Orang asing, musafir itu seperti itu. Musafir atau orang asing singgah di satu tempat, punya urusan, punya hajat, punya keperluan, ya, dia banyak bersantai-santai, banyak bersenang-senang dulu, urusannya nanti, ya, seperti orang mau naik pesawat, ya kan, tiba di bandara, udah tahu jamnya sekian, shopping dulu, ngopi-ngopi dulu, di lon sana, lon sini, ketinggalan pesawat, ya. Hajat kita di dunia beramal, sebagaimana kata Ali tadi, al-yaum amal wala hisab. Kita sekarang di dunia beramal, kita sekarang di dunia beramal, itulah hajat kita. Kita sebagai orang asing di dunia ini, keperluan kita apa di dunia ini? Beramal. Maka kalau kamu di waktu petang, beramallah, nggak usah nunggu nanti besok pagi aja beramalnya. Kamu di waktu pagi beramallah, nggak usah nunggu nanti sore aja beramalnya. Wal makna annal muslim yakunu mutaraqiban al mauta. Dan makna sabda, makna nasihat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ini, seorang muslim itu yakun mutaraqiban al-maut, selalu ya mengintai-intai kematian. Seorang muslim itu selalu mengintai-intai kematian. Ya, jangan-jangan aku habis ini mati, jangan-jangan aku habis ini mati. Fa huwa yasta'iddu lahu bil amal, sehingga karena selalu mengintai-intai kematian, dia akan selalu mempersiapkan amal lahu, amal soleh, untuk menghadapi kematian itu. Untuk menghadapi kematian itu. Duna kasalin au takhir, bukan malah bermalas-malasan atau takhir, menunda-nunda amal. Kasih kesempatan untuk beramal. Ya'malus shalihat fi nahari ka'annahu la yudrikul masa. Seorang muslim itu di waktu siang dia beramal dengan pikiran seakan-akan dia nggak akan ketemu dengan sore hari, sehingga ketika beramal dia ihsan, beramalnya menghadirkan amalan soleh semaksimal mungkin yang terbaik lahir batin. Fa idza faragta fansab. Wa fi lailihi ka'annahu la yudriku sabah. Dia beramal saleh di malam hari. Seorang muslim itu keadaannya seakan-akan dia nggak akan ketemu besok hari.
Bisa dibayangkan kan? Orang ya, sulit gambarkannya ya. Iya, kasih cara memahami dengan mudah. Ya. Dikejar-kejar jatuh tempo hutang. Dikejar-kejar jatuh tempo apa? Hutang. Masih 1 bulan jatuh tempo hutang. Masih 1 bulan lagi. Kira-kira gimana orang kalau ya tahu 1 bulan lagi jatuh tempo hutang saya? Ya, apakah dia akan berfoya-foya, bersantai-santai dan sebagainya, atau dia akan berupaya bersungguh-sungguh supaya ketika jatuh tempo hutang itu dia lunas hutang itu, sehingga dia nggak akan berpikir bulan depannya lagi bagaimana, bulan depannya lagi bagaimana. Dia bekerja ya untuk melunasi hutang yang jatuh tempo 1 bulan lagi, seakan-akan dia nggak akan ketemu bulan depannya lagi. Begitu seorang muslim. Ya. Hutang tinggal jatuh tempo 1 bulan lagi, sibuk berdebat kesana kemari ya. Nggak selesai, tiba-tiba sudah jatuh tempo. Ya. Tiba-tiba sudah jatuh tempo. Ya. Sibuk kan beramal saleh. Banyak sekali beramal saleh. Zikir, baca Quran, ya, salat sunnah, mengaji, bersedekah, banyak sekali amal saleh. Ya. Wa fi turjumati Mansur bin Zadan fi Tahdhibil Kamal qala Hushaim bin Bashir al-Wasiti law qila li Mansur bin Zadan inna malakal maut 'alal bab maka na indahu ziyadah fil amal. Dalam biografi Mansur bin Zadan yang termaktub di dalam kitab Tahdhibul Kamal, Hushaim bin Bashir al-Wasiti menceritakan seandainya diberitahukan kepada Mansur ibn Zadan ini tadi bahwa malaikat maut sudah ada di depan pintu, malaikat maut sudah ada di depan pintu rumah, maka na'indahu ziyadah fil amal. Ya, maka Mansur bin Zadan ini ya tidak ada lagi amal tambahan. Dia nggak punya lagi amal tambahan. Faham maksudnya? Hampir-hampir semua amal saleh yang diajarkan, hampir-hampir semua amal soleh yang diajarkan dia kerjakan sudah. Sehingga ketika dikasih tahu malaikat maut sudah di depan pintu rumah, ya, semua sudah diamalkan, sudah betul-betul siap untuk berhadapan dengan malaikat maut. Semua sudah diamalkan. Jadi setiap amal dia punya saham di situ. Setiap amal dia punya saham di situ. Ya. Nah, ini pentingnya memanfaatkan waktu. Ya, pentingnya memanfaatkan waktu. Dalam nasihat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ini mengingatkan pentingnya memanfaatkan waktu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di Sahih Bukhari beliau mengatakan apa? Ta'alamu qabla an tasudu. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari mengatakan wa ba'da an tasudu. Kalian rajin-rajinlah belajar sebelum kalian menjadi pemimpin atau sebelum kalian dewasa, sebelum kalian tua. Dua makna, qabla an tasudu atau qabla an tusawwadu. Rajin-rajinlah kalian belajar sebelum kalian tua atau sebelum kalian jadi pemimpin. Kenapa? Karena biasanya orang kalau sudah tua atau jadi pemimpin malu untuk belajar. Ya. Dua, lemah untuk belajar.
Tiga, banyak kesibukan untuk belajar. Ya, banyak gangguan untuk belajar. Maka ketika diberi waktu kesempatan untuk belajar, ta'alamu, bersungguh-sungguhlah dalam belajar. Sebelum datang masa tuamu, atau sebelum kamu jadikan pemimpin. Sudah jadi pemimpin, diangkat jadi pemimpin, malu. Pemimpin mau belajar, ya, malu. Biasanya menjadi pemimpin belajar, malu. Ya. Sudah jadi pemimpin, maka Imam Bukhari mengatakan wabada antasawadu, au wabada antasudu. Dan setelah tua atau setelah jadi pemimpin juga tetap harus rajin belajar. Tapi berat, ya. Setelah tua atau setelah jadi pemimpin mau fokus belajar, berat. Fokus belajar berat. Ya. Banyak awaiq, banyak rintangan, baik internal maupun eksternal. Ya, baik dari pribadinya ataupun dari luar. Ya, maupun dari luar. Kalau sudah tua itu jadi pemimpin. Ya. Rabi'an, qauluhu wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautik. Ambillah dari sehatmu untuk sakitmu dan dari hidupmu untuk matimu. Al makna nasihat Abdullah bin Umar ini, ya, ini seorang musafir, orang asing di satu tempat itu seperti ini hendaknya dia. Ya. Dia ambil dari sehatnya untuk sakitnya, dia ambil dari hidupnya untuk matinya. Maknanya anal muslim yubadiru ilal a'mal salihah haitsu yakunu mutamakkinan minha. Seorang muslim itu harus begitu dapat kesempatan untuk beramal soleh, harus bersegera untuk beramal soleh. Haitsu yakunu mutamakkinan minha. Kapan saja dia berkesempatan untuk beramal soleh, maka yubadir amal soleh, dia segera untuk beramal soleh. Wadzalika fi hali sihatihi. Kapan seorang muslim itu berkesempatan untuk beramal soleh? Fi hali sihatihi, saat dia sehat. Qabla an ya'tiyahu ma ya'uquhu min dzalik, sebelum datang yang menghalangi dia untuk beramal soleh, kal marad wal kibar, seperti sakit, seperti usia lanjut. Ketika sehat, bersegeralah untuk beramal soleh, karena itu adalah kesempatan yang Allah berikan untuk beramal soleh sebelum datang rintangan dari beramal soleh. Seperti apa? Sakit, seperti kibar usia, faktor usia. Wa an ya'muru hayatahu bil a'mali shalihah qabla an yafja'ahul maut. Seorang muslim itu hendaknya memakmurkan kehidupannya, ya, mengisi hidupnya dengan amal-amal soleh sebelum kematian datang tiba-tiba kepadanya. Fayantakil min daril amal la daril jaza. Kalau sudah mati beralih dia, ya, dari kampung atau negeri untuk beramal, beralih ke negeri akhirat untuk menerima balasan. Seperti kata Ali bin Abi Thalib tadi, wa ghadan hisab wala amal. Sedangkan besok kalau udah mati, di akhirat nanti yang ada hanyalah hitung-hitungan amal. Tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. La matal insan qata amalu. Kalau udah mati seorang, ya sudah terputus amalnya. Ya. Beliau sebut sakit dan mati, itulah penghalang amal. Sakit dan mati itulah penghalang amal. Ya. Tapi seorang muslim itu, di antara fadilah seorang muslim, ya,
Dia beramal soleh di masa sehatnya, kemudian dia sakit, pahalanya nggak terputus. Sakit nggak mampu lagi untuk beramal seperti ketika dia sehat beramal, nggak terputus. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Manusia diciptakan ya dalam takwim, dalam fisik yang terbaik. Kemudian kami kembalikan dia ila asfalis safilin. Ya, kami kembalikan dia kepada yang paling rendah. Pikun, stroke, ya, sakit di masa tua dan sebagainya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Kalau majrun ghairu mamnun, maka pahalanya nggak akan pernah terputus. Maka ketika sehat, manfaatkan untuk beramal-amal saleh. Biidznillah, saat sakit atau saat usia lanjut sampai datang kematiannya, pahalanya tidak terputus. Meskipun sudah mampu lagi beramal. Itu keutamaan orang beriman dan beramal saleh. Utamaan seorang muslim beriman dan beramal saleh. Khamisan mimma yustafadu minal hadits. Pelajaran yang diambil dari hadits ini, faidatul ula, yang pertama, al-hatsu ala istisy'aril ghurbah fi hadhil hayah liyasta'idda fiha bil a'mal salihah. Motivasi dari Nabi SAW agar kita ini selalu menghadirkan rasa diri ini sebagai orang asing di kehidupan dunia ini, sehingganya bisa mempersiapkan bekal berupa amal soleh di kehidupan dunia ini. Kalau dia merasa dia pribumi, ya, dia nggak akan termotivasi untuk beramal soleh, ya. Dia merasa akan kekal di dunia ini, seperti di surat Al-A'raf itu, ya. Watlu alaihim naba alladzi atainahu ayatina, ya, fansalakha minha fatba'u syaitan fakanul ghawin walau syi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ilal ardi wa taba'a hawahu. Bacakan kepada mereka, ya, kisah tentang orang yang datang kepadanya ayat-ayat kami, ilmu, datang kepadanya ilmu, lalu dia tanggalkan ilmu itu seperti dia menanggalkan pakaiannya. Maka akhirnya dia selalu ditempel, dipepet oleh setan. Jadilah dia orang yang sesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha, padahal kalau kami menghendaki, kami akan angkat derajat orang itu dengan ilmu, dengan ayat-ayat kami yang telah sampai kepadanya itu. Apa yang menghalangi dia untuk beramal saleh, beramal dengan ilmunya yang dari Allah Subhanahu wa taala itu? Apa? Walakinnahu akhlada ilal ardi. Tapi dia merasa akan kekal di dunia. Dia merasa akan apa? Kekal di dunia. Wattaba hawa, dan dia memuaskan selera dan hawa nafsunya, memperturutkan selera dan hawa nafsunya. Jadi kalau tidak pernah menghadirkan apa? Rasa sebagai orang asing dalam hidupnya di dunia ini, tidak akan termotivasi untuk beramal soleh. Ya, taswif, nantilah, saya akan kekal di dunia ini, nanti. Tsaniyatu fi'lul muallimi ma yalfitu nazarul muta'allim ila wa'yi ma yulqa alaih. Ya, seorang guru melakukan apa yang akan mengundang perhatian serius
dari muta'allim, dari orang yang belajar, ila wa'yi ma yulqa alaih, supaya orang yang belajar itu akan fokus menghafal, mengingat apa yang disampaikan kepadanya. Riqal Abdullah bin Umar kata Rasulullah SAW bimankibi. Rasulullah SAW, perkataan Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW memegang pundakku. Rasulullah SAW memegang pundakku. Salisatun badalatus sahabah ila tanfidhi wasaya Rasulullah SAW. Pelajaran yang ketiga dari hadis ini, bagaimana para sahabat itu bersegera menjalankan wasiat-wasiat Rasulullah SAW. Ya. Ar-rabi'atu, dan bersegera menjalankan ilmu nafi' yang telah didapatkan itu yurithul ilm malam ya'lamhu qablahu, akan menumbuhkan, akan menghasilkan ilmu bermanfaat yang sebelumnya tidak diketahui. Kemudian dia beramal lagi. Ya. Serius gak? Betul gak? Betul. Ya, betul. Coba kita menghafalkan Al-Quran. Kita menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Kita hafalkan ayat ke-1. Setelah menghafalkannya kemudian bersegera kita menghafalkan ayat yang kedua, dapat ilmu yang baru. Bersegera lagi menghafalkan ayat yang ketiga, dapat ilmu yang baru lagi. Ya, dapat ilmu yang baru lagi dan dapat amal. Dapat amal. Karena sekian banyak kandungan dalam Al-Quran, ilmu, amal, hikmah, ya, mau'idhah, syifa, obat. Dalam Al-Quran, ibrah. Tapi kalau nggak bersegera, ya, nggak bersegera, kita hafalkan satu ayat, kemudian kita nggak bersegera untuk menghafalkan ayat yang berikutnya, mentok aja ilmunya, ya, nggak dapat ilmu yang baru, nggak dapat amal yang baru, ya. Nah, itu contoh. Oleh karenanya di surat apa? Surat At-Taubah harus surat apa? Ya. Ketika turun satu ayat, turun satu surat yang baru, orang beriman itu fa'ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Kalau orang beriman itu turun satu surat yang baru, imannya meningkat dan mereka bergembira, berbahagia. Kalau ilmunya meningkat dengan adanya surat yang baru, ilmunya meningkat. Ya, ilmunya bertambah. Ya. Dan bergembira. Dalam ayat yang lain, dengan turunnya satu surat itu walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Surat Muhammad. Ya. Sedangkan orang yang beriman yang selalu mencari hidayah, walladzina ihtadaw, selalu mencari hidayah. Selalu mencari hidayah. Dengan datangnya surat yang baru dari Al-Quran, zadahum hudan, ilmu dan imannya meningkat, bertambah. Wa atahum taqwahum, dan amal solehnya juga meningkat, bertambah. Ar-rabi'atu fadlu Abdullah bin Umar bi akhdhi wasiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hath ghairihi 'alaiha. Fadilah, keutamaan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bagaimana beliau segera mengamalkan wasiat Rasulullah SAW dan memotivasi yang lainnya untuk mengamalkan wasiat Rasulullah SAW. Ya.
Khamisatul hadd ala mubadarah ila al-amali shalih duna kasalin au ta'khir. Ya, ini makna hadis tadi. Jadilah kamu di dunia seakan-akan kamu orang asing atau orang yang lewat di satu jalan. Maknanya adalah bersegeralah untuk beramal saleh. Ya, jangan malas-malasan, jangan menunda-nunda amal. Jangan kamu di waktu pagi ada kesempatan beramal saleh, jangan menundanya sampai waktu sore. Kamu di waktu sore ada kesempatan untuk beramal, jangan menundanya sampai waktu pagi. Ya, kamu sedang sehat, ada kesempatan untuk beramal, beramalah. Jangan nunggu sampai sakit. Ya, nunggu sakit baru berangan-angan. Ya, kalau sakit kan cuma bisa berangan-angan. Ya. Kamu masih hidup, dapat kesempatan untuk beramal soleh, jangan nunggu mati. Ya, kalau mati sudah nggak bisa berangan. Kalau mati menyesal. Kalau sakit itu baru bisa berangan. Kalau mati menyesal. Iya kan? Iya. Sudah sakit, ya, hanya bisa berangan saja. Ya. Nasallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Ini hadis yang ke-40. Ini hadis yang ke-40. Ya. An-Nawawi rahimahullah di Arba'in ini, An-Nawawi dan Ibnu Shalah yang mengumpulkan 40 hadis Arba'in ini, sebutannya Arba'in, tapi sebenarnya 42. Sebenarnya 42. Nanti hadis yang ke-43 sampai 50 itu ditambahkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Jadi satu kitab Arba'in, ya, Arba'in itu isinya 50 hadis, disusun oleh 3 ulama, Ibnu Shalah, An-Nawawi, dan Ibnu Rajab. Ya, hadis-hadis pilihan oleh orang-orang yang berkutat dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam, sallallahu ala Muhammadin wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan. Insyaallah kita lanjutkan nomor 41 dan seterusnya di kesempatan lain. Fadhlu barakallahu fikum.